Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Kusidian Safitri. Di sini saya akan membahas dua soal materi dan satu kelas dari akuntansi manajemen untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah akuntansi manajemen di Universitas Siber Asia. Baik. Untuk yang pertama, kita akan membahas soal teori. Untuk soal teori itu ada ini. Jelaskan perbedaan antara akuntansi manajemen berbasis fungsi dengan akuntansi manajemen berbasis aktivitas. Manakah yang paling efektif digunakan dalam suatu perusahaan dan berikan penjelasannya. Baik, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai akuntansi manajemen berbasis fungsi. Di sini ada tabel cost view, operational view, dan ada beberapa yang lainnya. Nah, di sini dalam penentuan pembebanan biaya ke produk biasanya menggunakan metode alokasi yang berdasarkan hubungan yang diasumsikan atau mengambil cara yang paling mudah, misalnya menggunakan alokasi jam kerja langsung. Pada kolom horizontal diperhatikan bagaimana analisis efisiensi agar kinerja unit perusahaan tercapai optimal. Semua biaya dapat diklasifikasikan sebagai biaya tetap atau biaya variabel yang sesuai dengan perubahan unit volume produk yang diproduksi. Yang terakhir, sumber biaya dibebankan ke unit-unit fungsional, lalu ke produk. Nah, itu merupakan ciri-ciri atau kriteria akuntansi manajemen berbasis fungsi. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas akuntansi manajemen berbasis aktivitas. Di sini juga ada beberapa tabel. Nah, di sini menuliskan semua biaya ditelusuri berdasarkan aktivitas mengonsumsi biaya tersebut. Pada kolom vertikal terlihat cost view. Nah, di sini ada cost view. Terlihat bahwa perlunya analisis apa saja sumber dayanya, apa saja aktivitasnya yang akan mengonsumsi sumber daya tersebut. Sehingga apa yang akan dihasilkan dari sumber daya yang dikonsumsi pada horizontal, proses view, dilakukan analisis apa dan mengapa pemicu yang menyebabkan suatu aktivitas itu terjadi. Jadi di sini ada proses view-nya itu ada driver analysis, aktivitas, performance analysis. Nah, aktivitas yang menjadi pemicu akan diidentifikasi dan kemudian dianalisis seberapa baik kinerja perusahaan tersebut. Oke. Nah, kesimpulannya menurut saya yang paling efektif digunakan dalam suatu perusahaan yaitu menggunakan akuntansi manajemen berbasis aktivitas. Mengapa? Karena manajemen berbasis aktivitas berfokus pada pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan nilai produk atau jasa yang diterima oleh para konsumen. Dan oleh karena itu, dapat digunakan untuk mencapai laba dengan menyediakan nilai tambah bagi konsumennya. Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan akuntansi manajemen ini yaitu dapat menentukan wilayah untuk melakukan perbaikan operasi, mengurangi biaya, atau meningkatkan nilai bagi pelanggan. Dengan mengidentifikasi sumber daya yang akan dipakai konsumen, produk dan aktivitas ABM memperbaiki fokus manajemen atas faktor-faktor kunci perusahaan dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, yaitu kasus berhitung. Di sini ada beberapa keterangan atau beberapa info bahwa di sini ada overhead, overhead ini terdiri dari setting peralatan, pemrosesan dengan mesin. Nah, kita langsung aja ke soalnya. Untuk yang pertama, kita akan diminta untuk alokasikanlah cost overhead pada produk dengan rate berdasarkan before cost, dihitung total cost per unit. Oke, yang kedua, alokasikan cost overhead pada produk berdasarkan driver setiap aktivitas.
yang paling tepat. Hitunglah total cost per unit. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Nah, untuk alokasi cost overhead pada produk dengan rate berdasarkan direct labor cost, hitunglah total cost per unit. Maka di sini kita harus mencari rate alokasi overhead. Rate alokasi overhead ini dicari dengan menjumlahkan semua biaya overhead, mulai dari setting peralatan dan pemrosesan dengan mesin, dibagi dengan direct labor. Nah, di sini kita ketahui bahwa rate alokasi overhead itu dari setting peralatan sebesar tadi sebelumnya, setting peralatan sebesar 3.000 dan pemrosesan dengan mesin sebesar 18.000 US dollar. Nah, maka di sini diketahui bahwa overhead keseluruhan sebesar 21.000 US dollar dibagi dengan direct labor. Direct labor ini terdiri dari ini tadi. Nah, ini direct labor terdiri dari tas Vina dan tas elegan. Jadi keduanya itu dijumlahkan. Jadi direct labor antara tas elegan dan tas Vina ini dijumlahkan, maka didapat hasil sebesar 12.000. Maka rate alokasi overhead dari 21.000 US dollar dibagi dengan 12.000 US dollar, maka diperoleh rate alokasi overhead 1,5 US dollar per labor cost. Nah, di sini langsung kita masuk ke tabel. Ini tabel ini untuk menentukan biaya cost per unit. Maka di sini kita ketahui bahwa overhead ini yang perlu kita isi. Dari elegan ini tadi direct labornya ini 9.000 itu dari direct labor ini. Direct labor ini, oke. 9.000 untuk elegan. Dikali dengan rate 75, ini dari ini. Rate alokasi overhead yang kita hitung tadi. Maka diperoleh hasil 15.750 US dollar. Nah, ini untuk elegan. Nah, untuk Vina sendiri, di sini ada 3.000. 3.000 ini dapat dari mana? 3.000 ini dapat dari direct labor untuk tas Vina. Dikali dengan rate 1,75 US dollar. Ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari rate alokasi overhead. Maka diperoleh hasil 5.250 US dollar. Maka di sini kita bisa hitung untuk total cost produksi ini 27.750 US dollar. Ini diperoleh dari direct labor, direct material, sama overhead. Ini dijumlah jadi satu. Maka diperoleh 27.750. Dan untuk Vina juga begitu. Untuk Vina semuanya dijumlah dari direct labor, direct material, dan overhead, maka 11.250. Nah, di sini untuk memperoleh cost per unit, maka kita bagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Jadi total cost ini dibagi dengan unit yang diproduksi. Nah, di sini untuk yang elegan dari 27.750 US dollar dibagi dengan 3.000 unit, maka diperoleh cost per unitnya untuk tas elegan itu 9,25 US dollar. Nah, untuk Vina sendiri ini dari 11.250 dibagi dengan 3.000 unit, maka cost per unit tas Vina diperoleh 3,75 US dollar. Dapat disimpulkan dalam pembebanan overhead dapat kita ketahui bahwa tarif biaya overhead berdasarkan tenaga kerja langsung untuk produk elegan lebih besar dibandingkan dengan tas Vina. Kenapa? Karena dalam proses produksi tas elegan adalah buatan tangan. Dari situ berarti setiap pembeli atau produksi menggunakan banyak tenaga kerja langsung dibandingkan dengan tas Vina yang kita ketahui dalam proses produksinya sebelumnya produksi secara otomatis oleh mesin. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses tas elegan ini lebih banyak dilakukan menggunakan direct labor atau tenaga kerja langsung dibandingkan tas Vina yang lebih banyak dikerjakan secara otomatis oleh mesin. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas soal kedua, yaitu alokasi
Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi ada kendala mengenai jaringan. Baik, kita lanjutkan untuk alokasi cost overhead pada produk berdasarkan driver aktivitas yang paling tepat, hitunglah cost per unit. Oke. Dari sini kita ketahui bahwa kita diminta untuk mencari cost overhead berdasarkan driver tiap aktivitas. Nah, di sini ada dua aktivitas yang terjadi dalam overhead pembuatan tas final atau elegan, yaitu yang pertama ada setting peralatan dan pemrosesan mesin. Nah, di sini kita ketahui bahwa kita harus mencari rate alokasi terlebih dahulu. Nah, kita untuk yang pertama kita akan mencari rate alokasi setting peralatan. Nah, ini diperoleh dari setting peralatan. Ini diperoleh dari sebentar. Kita kembali lagi ke sebelumnya. Oke. Nah, di sini untuk mencari setting peralatan tadi, kita menggunakan rumus 3.000 diperoleh dari mana? Ini. Setting peralatannya sebesar 3.000. Maka, setting sebesar 3.000 dibagi dengan total jumlah setup hours dari elegan dan Vina. Jadi, di sini kita ketahui bahwa 3.000 dibagi 200 jam, yang diperoleh 15 US dollar per hours. Nah, untuk pemrosesan dengan mesin, ini juga sama. 18.000 ini diperoleh dari mana? 18.000 ini diperoleh dari nominal awal pemrosesan dengan mesin sebesar 18.000 dibagi dengan mesin horse. Nah, 500 ditambah 4.500. Totalnya menjadi 5.000. Jadi di sini 18.000 US dollar dibagi dengan 50.000 per mesin horse. Nah, di sini diketahui bahwa 3,60 US dollar per mesin horse. Nah, baru kita masukkan sebuah tabel untuk menghitung cost per unit. Nah, yang pertama di sini saya bedakan untuk setting peralatan sendiri kita harus mencari biaya overhead-nya untuk E ini yang maksudnya elegan dan F ini maksudnya Vina. Nah, untuk setting peralatan ini langsung kita kalikan dari total setup hours dikali dengan rate setting peralatan. Nah, di sini untuk tas elegan diperoleh 1.500. Begitupun tas Vina. Tas Vina juga begitu. Untuk setting peralatan, untuk tas Vina sebesar 1.500 dolar. Untuk pemrosesan mesin, nah ini yang membedakan dari tas elegan dan tas Vina. Maka di sini kita ketahui bahwa pemrosesan mesin ini menggunakan rumus dari 500. 500 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari waktu pemrosesan dengan mesin. Ini saya tunjukkan dari awal, ini dari sini. Oke. Nah, untuk tas Vina sendiri kan 4.500 jam. Nah, untuk yang elegan hanya 500. Maka di sini bisa kita bandingkan bahwa tas Vina ini lebih besar daripada tas elegan. Oke, kita lanjut ke perhitungan. Oke. Nah, dari situ, dari pemrosesan mesin, kita ketahui bahwa tas elegan ini lebih kecil dari tas Vina. Nah, ini semua total jam dari pemrosesan mesin dikali dengan rate yang tadi kita hitung. Nah, rate kita pakai yang 3,60 per mesin horse. Nah, kita ketahui bahwa untuk tas elegan hanya ada cost sebesar 1.800 US dollar. Untuk tas Vina akan mendapatkan cost 16.200 dolar. Nah, ini 16.200 dolar ini dari mana? Nah, ini kita ketahui dari ini. Bentar. Ini. 4.500 ini waktu mesin horse dikali dengan rate tadi. Rate yang kita hitung tadi ini akan menghasilkan nominal 16.200. Nah, untuk total cost produksi, jika dibandingkan tas elegan dengan Vina, ini akan lebih besar tas Vina. Kenapa? Karena pemrosesan dengan mesin tas Vina itu lebih besar. Besar banget. Nah, Nah, untuk jumlah unit produksi, nah untuk cost per unit,
untuk mendapatkan nilai cost per unit, maka kita harus mentotal semua cost produksi yang dilakukan selama melakukan produksi tas elegan atau. Nah, di sini kita ketahui bahwa total produksi dari tas elegan itu sebesar 5.300 US dollar, sedangkan total cost produksi untuk tas Vina sebesar 23.700 US dollar. Nah, ini akan kita bagi dengan total unit produksi. Kita ketahui bahwa total unit produksi masing-masing 3.000 unit. Maka cost per unit untuk tas elegan sebesar 5,10 US dollar. Sedangkan untuk cost per unitnya tas Vina akan mendapatkan nilai 7,90 US dollar. Dan ini lebih besar daripada tas elegan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa dalam pembebanan overhead dapat kita ketahui bahwa tarif biaya overhead berdasarkan driver setiap beraktivitas produk elegan lebih kecil dibandingkan dengan tas Vina. Kenapa? Karena dalam proses produksi tas Vina, pemrosesan mesin lebih besar dibandingkan dengan tas elegan. Bisa dilihat bahwa pemrosesan mesin akan memakan biaya 16.200 US dollar, sedangkan untuk tas Vina sedangkan untuk tas elegan hanya menghabiskan 1.800 US dollar. Hal ini yang menyebabkan cost per unit dihitung dari berdasarkan driver tiap aktivitas tas Vina akan menjadi lebih besar. Baik, terima kasih telah melihat dan mendengarkan presentasi dari saya. Jika ada kurang salahnya, saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.